menemukan, nanti saya jelaskan lagi. (64) adalah mediannya. Menentukan FLMD bisa kan? FLMD itu adalah frekuensi kumulatif. Mediannya itu di 64,5 Mbak Gita. Bukan di 64, tapi 64,5. Untuk IMD-nya mengerti semua? Yang lain gimana? Yang lain, Mbak Prima sudah bisa, Mbak Ika sudah bisa, Mbak Gita juga. Yang lain, Mbak Fitri gimana? Mbak Fitri sudah mengerti belum? Apa aja yang perlu dimasukkan ke rumus median untuk data berkelompok? Mbak Fitri gimana? Mbak Fitri, yang lainnya sudah mengerti? Kalau sudah, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, yang ketiga adalah modus. Modus di sini rumusnya adalah batas nyata bahwa kelas modus kemudian ditambah dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya dibagi dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya ditambah dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, kemudian dikalikan dengan I, di mana I adalah panjang atau interval kelas. Untuk yang modus coba dilihat di halaman, sama seperti yang median 3.14. Untuk perhitungannya itu menggunakan tabel 3.7. Oh ya udah Mbak Fitri, nggak apa-apa. Kemudian untuk yang modus, sekarang kita ada di halaman 3.15 Mbak Fitri. Untuk contoh menghitung nilai modus untuk data berkelompok. Dari perhitungan yang ada di situ, ada yang tidak mengerti cara mendapatkannya? Bagaimana teman-teman? Masih di sana semua? Baika sudah mengerti. Kemudian yang lainnya. Kalau Mbak Frimas sudah mengerti belum cara mendapatkan modusnya?
D1 kenapa 6 dikurangi 3? Pengertian dari D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi kelas modusnya berapa? Frekuensi kelas modusnya berapa? Ya, kemudian dengan frekuensi kelas sebelumnya berarti berapa? Frekuensi kelas sebelum modus berarti berapa, Mbak Asna? 3 ya. Karena D1 adalah selisih, berarti kan 6 dikurangi 3. Oke. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semua? Mbak Gita, gimana Mbak Gita? Mbak Asna sudah mengerti. Mbak Fitri? Mbak Gita sudah mengerti juga. Oke. Saya lanjutkan berikutnya. Kita beralih ke ukuran penyebaran. Yang pertama adalah ukuran penyebaran untuk yang tidak dikelompokkan. Ada range. Range ini adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu kelompok data. Berarti range itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Sudah bisa ya, range ini kan. Mencari ini modus di dalam tabel itu untuk yang tidak dikelompokkan, Mbak Asna. Kalau dikelompokkan pakai yang tadi, rumus modus tadi. Berbeda. Kalau yang tidak dikelompokkan kita hanya melihat yang paling banyak, tapi untuk yang berkelompok nanti berbeda. Oke. Range ini mudah ya. Misalnya ada suatu data yang terkecil adalah 15, yang terbesar adalah 45. Berarti range-nya berapa? Range-nya 10. Range, Mbak Ika, range itu data terbesar dikurangi data terkecil. Ya benar, 10. Oke, karena sudah mengerti saya lanjut. Nah, kemudian ada deviasi rata-rata. Data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kalau nilai terbesarnya 25, nilai terkecilnya 15, berarti kan range-nya nanti ada 10, Mbak Ika. Gimana Mbak Ika?